Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar biologi? Bersama saya dengan Kak Abu. Hari ini kita akan membahas tentang biologi sel. Baik teman-teman, kita lanjut berikutnya soal nomor 6. Fungsi utama dari amiloplas adalah, tadi kita sudah bahas di soal nomor 5, kaitannya adalah dengan plastida ya teman-teman. Nah di sini amiloplas ini adalah plastida yang termasuk ke dalam leukoplas. Jadi plastida yang tidak memiliki pigmen. Nah amiloplas ini fungsinya adalah untuk menyimpan amilum nih teman-teman. Jadi amiloplas termasuk ke dalam kelompok plastida tanpa pigmen atau yang dikenal dengan leukoplas. Dan amiloplas berperan dalam menyimpan amilum. Jadi jawaban yang tepat sudah jelas ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 7. Organel yang mengandung enzim pencernaan adalah, kita lihat pilihan jawabannya, A. Mitokondria, B. Kloroplas, C. Badan Golgi, D. Lisosom, E. Inti sel. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada kata kunci nih teman-teman. Ada informasi soal mengandung enzim pencernaan nih teman-teman. Jadi enzim pencernaan ini apa sih teman-teman? Enzim pencernaan ini adalah enzim hidrolitik teman-teman. Enzim hidrolitik. Yang fungsinya untuk apa? Untuk pencerna gitu ya. Pencerna intrasel. Nah ini udah jelas ya teman-teman ya. Kalau kita ingat kembali, mitokondria ini kan fungsinya untuk respirasi sel nih teman-teman. Atau oksidasi makanan. Atau menghasilkan energi. Kemudian kloroplas ini fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Kemudian Golgi fungsinya untuk sekresi ya teman-teman ya, penghasil enzim dan hormon. Nah, lisosom di sini dia memiliki enzim hidrolitik untuk pencerna intrasel. Kemudian inti sel atau pada sel eukariot dikenal dengan istilah nukleus, fungsinya untuk mengatur aktivitas sel. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya, sesuai dengan informasi soal, organel yang mengandung enzim pencernaan atau enzim hidrolitik, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu lisosom. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Apabila kita melihat suatu preparat sel hidup, kita dapat menyatakan bahwa dengan adanya organel tersebut, sel yang dimaksud adalah sel tumbuhan. Berikut adalah organel yang disebut untuk mendukung pernyataan di atas kecuali. Nah, pilihan jawabannya yang A, vakuola besar, B, nukleus, C, kloroplas, D, sentriol, E, kromoplas. Jadi, teman-teman ingat kembali nih informasi soalnya nih teman-teman. Jadi, kalau kita lihat pada preparat sel hidup, kemudian kita mendapatkan organel tersebut. Nah, organel yang dimaksud adalah organel pada sel tumbuhan nih teman-teman. Kata kuncinya di sini. Tapi dia bilang kecuali, gitu ya. Nah, kalau sel tumbuhan gimana teman-teman? Berarti kita bandingkan dengan sel hewan berarti ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini apa sih organel yang terdapat pada sel tumbuhan kalau kita lihat dari pilihan jawabannya gitu ya. Sel tumbuhan pasti ada nukleus. Jadi di sini sel tumbuhan ada nukleusnya.
Nah, fungsinya untuk apa nukleus? Untuk mengatur aktivitas sel. Kemudian yang kedua, pada sel tumbuhan juga ada vakuola. Jadi vakuolanya besar nih teman-teman. Nah, vakuola yang besar fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, teman-teman. Jadi vakuola besar nih pada sel tumbuhan ya. Kemudian berikutnya yang ketiga sudah pasti ada plastida. Nah, plastida itu kan macamnya banyak nih teman-teman. Ada yang dikenal sebagai kloroplas, fungsinya adalah tempat fotosintesis. Kemudian ada plastida yang dikenal sebagai kromoplas, berisi banyak pigmen selain pigmen klorofil ya teman-teman ya. Karena kan klorofil adanya di kloroplas. Kemudian ada plastida leukoplas yang fungsinya untuk menyimpan senyawa organik berupa protein, lemak, kemudian amilum gitu. Jadi inilah bagian organel yang terdapat pada sel tumbuhan teman-teman. Jadi kalau kita lihat vakuola besar ini ya sel tumbuhan, nukleus ada di sel tumbuhan, kloroplas ada, kromoplas ada. Berarti yang kecuali, yang tidak ada. Maka jawabannya adalah sentriol. Kenapa teman-teman jawabannya sentriol? Karena sentriol ini adanya pada sel hewan. Ini ada pada sel hewan yang fungsinya adalah untuk menghasilkan benang spindle pada saat pembelahan sel. Jadi jawaban untuk nomor 8 adalah yang D ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Untuk mempelajari lisosom, sel yang memungkinkan untuk diamati adalah pilihan jawabannya A, sel otot, B, sel darah putih, C, sel daun, D, sel saraf, E, sel tulang. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman, di nomor 9 kata kuncinya adalah organel lisosom nih teman-teman. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa lisosom ini adalah organel yang memiliki enzim hidrolitik nih teman-teman. Jadi memiliki enzim hidrolitik. Nah, fungsinya untuk apa teman-teman? Fungsinya adalah untuk pencerna intrasel. Nah, kaitannya dengan apa nih teman-teman? Kaitannya dengan peristiwa autolisis. Jadi autolisis itu berarti selnya hancur gitu. Nah, ini contohnya adalah menyusutnya ekor berudu. Jadi contoh menyusut ekor berudu pada saat peristiwa metamorfosis ya teman-teman ya. Jadi ketika berudu itu akan berubah menjadi kodok, maka ekornya hilang gitu. Hilangnya gimana tuh? Bukan copot seperti cicak gitu ya, tapi dia memang selnya hancur, mengalami autolisis yang dilakukan oleh lisosom pada sel tersebut. Kemudian berikutnya ada istilah autofagi nih teman-teman. Nah, autofagi ini contohnya adalah hancurnya organel yang sudah rusak. Jadi organel yang sudah tidak berfungsi lagi di dalam sel itu dihancurkan teman-teman, supaya tidak jadi sampah. Nah, dihancurkan oleh siapa? Oleh lisosom, dikenal dengan istilah autofagi. Jadi menghancurkan organel rusak atau yang sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian yang terakhir, kaitannya dengan fagosit. Jadi fagosit ini contohnya adalah sel darah putih yang memangsa atau memakan kuman. Jadi kalau ada kuman masuk ke dalam tubuh manusia gitu kan, maka kuman itu akan dimakan oleh sel darah putih yang ada di tubuh manusia tersebut. Jadi di sini contohnya adalah fagosit kuman oleh leukosit. Jadi sel darah putih ya teman-teman ya. Jadi ketika kuman itu dimakan oleh sel darah putih, nanti enzim hidrolitik yang terdapat di dalam sel darah putih tersebut pada organel lisosom itu akan menghancurkan kuman tersebut.
Jadi kumannya pasti mati. Berarti kalau kita perhatikan di nomor 9 nih teman-teman ya, untuk mempelajari lisosom, sel yang mungkin untuk diamati berarti apa nih teman-teman? Ya udah pasti adalah sel darah putih ya teman-teman ya. Di dalam sel darah putih itu banyak lisosom. Ketika kuman itu dimangsa oleh leukosit atau sel darah putih, nanti lisosom yang terdapat di dalam sel darah putih itu akan mengeluarkan enzim hidrolitik dan menghancurkan kuman. Jadi jawaban yang tepat sudah pasti adalah sel darah putih nih teman-teman ya. Nah, kalau untuk sel otot ini dia lebih banyak mitokondria, teman-teman. Karena otot itu kan fungsinya untuk kontraksi gerak ya, dia butuh energi. Jadi banyak nih mitokondria. Jadi kalau kita mau mengamati mitokondria, kita bisa mengamati sel otot. Kemudian kalau di sel daun, banyaknya organel apa nih, teman-teman? Pasti kaitannya adalah sebagai tempat fotosintesis. Ya udah pasti organel kloroplas. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, kalau kita mau mengamati mitokondria, kita bisa amati sel otot. Kalau kita mau mengamati kloroplas, kita bisa amati sel daun. Dan menurut soal, untuk mempelajari lisosom, maka kita bisa amati sel darah putih atau leukosit. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang B ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjut di nomor 10. Protein yang sudah dibentuk oleh ribosom dapat dimodifikasi sesuai fungsinya. Sebab setelah disintesis oleh ribosom, protein akan menuju Golgi untuk dimodifikasi sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jadi ini tipe soal sebab akibat nih teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman, maka kita harus lihat kalimat atas tersendiri. Kita tentukan apakah kalimat itu benar atau salah. Setelah itu baru kita ke kalimat yang bawah. Kita tentukan juga apakah kalimat itu benar atau salah. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang atas dulu ya teman-teman ya. Protein yang sudah dibentuk oleh ribosom dapat dimodifikasi sesuai fungsinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada kalimat tersebut, kita lihat organel ribosom nih teman-teman. Ribosom ini fungsinya untuk apa nih teman-teman? Fungsi ribosom itu adalah untuk sebagai tempat ya teman ya. Sebagai tempat sintesis protein. Jadi tempat sintesis protein itu terjadi di ribosom. Nah, ribosom itu ada dua macam nih teman-teman. Ada ribosom bebas, kemudian ada ribosom yang terikat pada RE atau dikenal dengan RE kasar. Nah, ribosom bebas maupun ribosom yang terdapat pada RE atau RE kasar itu fungsinya sama, yaitu untuk sintesis protein. Nanti protein yang sudah dihasilkan maka akan dikirim kemana nih teman-teman? Akan dikirim ke Golgi teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya saya buatkan di sini alurnya teman-teman, nah di sini ada RE kasar gitu ya. RE kasar di sini adalah RE yang ada ribosomnya nih teman-teman. Gitu. Nah ini kan nanti dia menghasilkan protein nih teman-teman. Nah, nanti proteinnya itu dikirim kemana nih teman-teman? Dikirim ke Golgi. Nah, nanti di sini ada namanya apa nih teman-teman? Sintesis protein. Nah, protein yang sudah dihasilkan oleh ribosom, baik itu ribosom bebas atau ribosom yang terdapat pada RE atau RE kasar, itu akan dikirim proteinnya ke Golgi. Nah, Golgi ini kan fungsinya untuk modifikasi. Ada peristiwa namanya sekresi. Nanti protein tersebut akan digunakan atau dimodifikasi oleh Golgi, bisa dibentuk atau dibuat menjadi protein. Jadi protein yang berasal dari RE kasar itu akan dikirim ke Golgi, kemudian dia akan dimodifikasi
menjadi enzim ya teman-teman ya. Karena struktur utama enzim itu protein teman-teman. Kemudian bisa juga proteinnya dimodifikasi menjadi hormon. Atau bisa juga nih teman-teman, dimodifikasi menjadi antibodi bisa aja. Karena antibodi itu kan senyawa utamanya ada protein. Jadi kalau kita lihat berdasarkan teorinya, maka kalimat yang atas pada nomor 10, protein yang sudah dibentuk oleh ribosom dapat dimodifikasi sesuai fungsinya, ini benar ya teman-teman ya. Jadi pernyataannya ini benar teman-teman. Kemudian kita lanjut teman-teman, kalimat yang bawahnya. Setelah disintesis oleh ribosom, protein akan menuju Golgi untuk dimodifikasi sesuai dengan tujuan pembentukannya. Ini benar ya teman-teman ya. Sesuai dengan teori yang sudah kita bahas ya. Ketika sudah dihasilkan protein dari ribosom dikirim ke Golgi, nanti bisa diubah jadi enzim, jadi hormon, atau jadi antibodi. Nah ini benar. Jadi kalimat atas benar, kalimat bawah benar. Nah sekarang kita lihat ada nggak kaitan hubungan sebab akibatnya. Kalau kita lihat kalimat atas, protein yang sudah dibentuk oleh ribosom dapat dimodifikasi sesuai fungsinya. Kalimat bawah, setelah disintesis oleh ribosom, protein akan menuju Golgi untuk dimodifikasi sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jadi kalimat atas dan bawah menunjukkan hubungan sebab akibat. Benar-benar ada hubungannya. Berarti ini jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Nah, begitulah ceritanya, teman-teman.